Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersuna Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa saya untuk Anda semua selalu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini rencananya akan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Rapat kerja ini banyak ditunggu dan diperkirakan akan berlangsung seru. Fokus utama publik adalah apa penjelasan Kapolri setelah menetapkan ex mantan atau kepala divisi Propam Verdi Sambo dan istrinya sebagai tersangka pembunuhan berencana. Ini kan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua itu sudah menyita perhatian publik itu sudah hampir 1,5 bulan ya sekarang ini, dan itu dampak ikutannya itu luar biasa besar. Mulai dari tindakan Kapolri menghukum disiplin sejumlah anggota Polri dan kemudian memutasikannya menempatkan mereka di Yanma atau layanan markas, kemudian adanya proses hukum obstruction of justice dan isu-isu yang sangat panas tentang adanya pergengan atau perkaisaran di Mabes Polri, ada Mabes dan juga Mabes di dalam Mabes, kemudian soal Satgasus Merah Putih, dan isu yang saya kira paling hot belakangan ini adalah adanya dugaan dana ratusan miliar milik Kaisar Sambo. Sebelum rapat dengan Kapolri, Senin lalu Komisi 3 juga sudah menggelar rapat kerja dengan Komisi Polisi Nasional, Komnas HAM, dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dari rapat kerja itu kita bisa mendapat gambaran bagaimana sikap masing-masing fraksi ya dalam merespon atau menyikapi kasus ini. Yang kemarin sangat menarik perhatian publik adalah adanya usulan untuk pemberhentian sementara Kapolri. Usulan pemberhentian sementara Kapolri itu disampaikan oleh anggota Komisi 3 dari fraksi Demokrat, Beni Harman. Dia mendesak Menko Polhukam Mahfud MD selaku ex officio Ketua Kompolnas untuk memberhentikan sementara Kapolri Listio Sigit dan mengambil alih tugasnya. Mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu kata Beni Harman. Alasannya karena selama ini ya publik sudah tidak lagi percaya dengan polisi. Kemarin kan dia cerita dia saja merasa dibohongi oleh polisi. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Namun usulan Beni Harman ini banyak mendapat penolakan, dan salah satunya adalah politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Desmond J. Mahesa. Menurut dia mempertanyakan mengapa ada usulan untuk pemberhentian sementara Kapolri ini, karena sejauh ini menurut dia penanganannya telah berjalan dan cukup konsisten. Karena itu menurut dia Desmond tidak setuju dengan usulan itu. Kalau saya sih tidak terlalu setuju lah kalau diganti atau bahasa lainnya ya, selama menuju ke arah perbaikan. Kenapa Pak Sigit diganti? Jangan-jangan yang mengusulkan Pak Sigit diganti agar ini tidak terbuka, malah bisa begitu kan kata Desmond. Yang juga mencuat itu kemarin adalah soal revisi Undang-Undang Polri. Soal revisi Undang-Undang Kepolisian ini menjadi isu yang paling hot ya di kalangan para praktisi hukum dan civil society. Kekacauan yang terjadi saat ini dinilai karena Undang-Undang Kepolisian itu terutama yang menempatkan polisi langsung di bawah presiden, sehingga menyebabkan Polri itu secara institusi ditarik-tarik ke ranah politik. Ini posisinya seperti ABRI atau TNI pada masa Orde Baru. Tapi kan bedanya kita tahu kalau dulu TNI itu mereka cuma punya kekuatan senjata. Sementara sekarang ini polisi selain punya kekuatan senjata, karena polisi ini walaupun sipil tapi dia sipil bersenjata, dan di polisi juga dilengkapi dengan instrumen hukum. Jadi memang lebih powerful dibandingkan TNI dulu.
Para pengamat banyak yang menyoroti keterlibatan institusi dalam ranah politik inilah yang menjadi akar penyebab kekacauan di institusi Polri. Begitu juga dengan proses-proses politik yang terjadi selama ini. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari P3, Baidawi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera membahas revisi itu dalam rapat Badan Legislatif hari Kamis 25 Agustus 2022. Baidawi atau Awi biasa dipanggil, dia menyatakan Baleg akan menentukan apakah revisi Undang-Undang Polri akan dimasukkan dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2022 dan 2023. Menurutnya Undang-Undang Polri yang sudah berusia 20 tahun ini perlu dievaluasi. Peninjauan kembali Undang-Undang Polri itu harus dilakukan pada poin-poin terkait norma yang mengatur pengawasan internal di lingkungan Polri yang saat ini dilakukan oleh Departemen atau Bidang Profesi dan Keamanan yang juga dikenal sebagai Propam. Berbeda dengan Baidawi, itu anggota Komisi 3 dari Gerindra, Habibur Rahman, menyatakan tidak sepakat soal revisi Undang-Undang Polri itu, apalagi kalau itu dikaitkan dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kalau orang mau bicara revisi, berarti mereka tidak mengerti konteks persoalannya, itu kata Habib kepada wartawan. Habib mengibaratkan orang yang menginginkan peninjauan kembali Undang-Undang Polri dengan orang yang katanya berjalan dengan kepala tertunduk karena memiliki logika yang bengkok. Seperti halnya Desmond, dia menyatakan bahwa Kapolri sudah bekerja dengan baik, Kapolri Listio Sigit, dan dia minta agar DPR memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kasus itu dengan cepat. Jangan dibalik logikanya. Yang bicara tentang revisi Undang-Undang Kepolisian dengan kasus ini adalah orang-orang yang berjalan dengan kepala tertunduk. Dia menegaskan wacana revisi Undang-Undang Polri seharusnya tidak dimulai dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dia sepakat bahwa semua undang-undang itu akan diperbarui secara berkala termasuk Undang-Undang Polri. Nah, yang isu lain apa? Soal Kompolnas. Saya kira ini yang paling seru juga ya. Tapi soal posisi Kompolnas ini, anggota Komisi 3 juga cukup terbelah dalam posisinya. Soal posisi Kompolnas itu dibubarkan saja atau diperkuat. Tetapi mereka satu suara berkaitan dengan sikap dari Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto. Kan perdebatan soal Kompolnas ini mencuat karena kontroversi berbagai pernyataan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, yang banyak menilai Benny Mamoto ini seperti Humas Polri. Desmond, Wakil Ketua, kemarin juga menyatakan akan mengevaluasi keberadaan Kompolnas. Karena tadi perannya seperti Humas yang hanya mengcopy paste saja pernyataan-pernyataan dari Humas Polri. Desmond bahkan juga sempat berdebat keras dengan Mahfud MD soal ini. Ini soal apakah dibubarkan atau tidak gitu. Dan ini berkaitan dengan peran dan fungsi dari Kompolnas. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Ya, kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, iya, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam tidak atau Kompolnas. ada jawaban ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada tindak lanjut nggak boleh dong? Ya boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju kan begitu Pak? Anggota Komisi 3 RT Ria Dahlan menyebut Benny Mamoto itu banyak komentar tapi banyak salahnya. Sementara anggota Komisi 3 dari P3, Arsul Sani, mengusulkan agar keberadaan Kompolnas itu diperkuat. Dia usul perbaikan atau peran Kompolnas itu masuk melalui substansi regulasi hukum
yang dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Polri. Soal gaya hidup anggota Polri, nah ini kemarin juga mendapat sorotan. Ini ada 2 anggota PDIP yang menyoroti soal ini, yakni Arteria Dahlan dan Trimedia Panjaitan. Dia menyoroti gaya hidup mewah anggota Polri yang di situ katanya sudah mengalahkan anggota DPR. Sebagai Kompolnas, Pak Prof, apa pernah Kompolnas melakukan evaluasi terhadap Satgasus? Nih. Ya, yang dibubarkan itu loh. Apa nggak tahu orang-orang di Satgasus tiba-tiba bisa sekolah? Pas di sekolah nggak pakai sekolah tiba-tiba lulus. Atau yang nggak pernah ikut terdaftar tiba-tiba masuk di tengah. Setelah masuk dapat jabatan-jabatan strategis. Setelah itu main-main perkara, ada jaga-jaga perkara. Itu kan udah rahasia umum. Ya, pemantauan fungsionalnya mana pengawasannya yang dilakukan oleh Kompolnas ini. Saya juga Pak Benny Mamoto juga ngomong lah. Di Polri itu orang baik stres. Kenapa? Orang benar nggak jadi benar, Pak. Itu loh. Orang yang antik malah dapat privilege itu loh. Ini yang kita coba melakukan penertiban saat ini. Saya percaya betul Pak Kapolri berani untuk itu. Sederhana Pak, kita bicara mengenai, saya akhirnya bicara ke person lah. Bagaimana seorang Karopaminal, ya, dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri Pak. Kompolnas sikapnya seperti apa selama ini? Nah ini hanya bagian-bagian kecil Pak, nanti saya bisa ngomongin satu-satu, tapi contoh lah, ini kan kasat mata Pak, iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person, akhirnya saya ngomong person lah. Set, masuk, mobilnya apa, taruh lagi. Ini udah di luar daripada ya seorang Karo Pak, di Mabes Polri. Nah ini halal Pak, selama ini halal Pak. Nah apa yang dilakukan Kompolnas? Apa yang dilakukan Pak Benny Mamoto? Apalagi di situ kan di dalamnya juga ada yang namanya Pak Tito. Ya, kami minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof yang ajarkan saya, Arteri harus berani untuk berkata benar. Prof yang ajarin saya ingat betul. Bimbingan Prof itu saya ingat terus. Nah sekarang juga kami ingin Prof sampaikan juga Prof. Kalau memang ini memang harus kita bahas, ini bahas. Jangan sampai ini jadi kanker. Yang stadium 4, kita nggak bisa lagi menyelamatkan Polri. Kesayangan kita semua, Bro. Terima kasih, Bro. Sementara anggota fraksi Partai Amanat Nasional Mulfahri Harahap menyoroti pakaian seragam anggota Polri yang menurut dia ini sebagai sipil itu harusnya kultur dari polisi itu ya sivilian meskipun dia dipersenjatai. Tapi dia melihat sekarang ini dari pakaiannya, dari seragamnya anggota Polri ini terkesan sudah tidak sivilian lagi dan itulah dampak yang berdampak pada perilaku anggota Polri selama ini. Teman-teman menyoroti beberapa perilaku misalnya yang luput dari kita, misalnya ya, dulu kita berharap polisi kita ini lebih sipil. Bahwa konsep polisi adalah sipil yang dipersenjatai itu sudah mulai lari, Pak. Sudah mulai lari. Saya kasih satu contoh saja yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Cara teman-teman polisi berpakaian sekarang sudah lebih militer dari militer. Pakaian itu kan menggambarkan culture yang coba dibangun dalam sebuah entitas. Coba lihat, dulu polisi kita tidak pakaiannya tidak seperti itu, tapi sekarang pakaiannya lebih militer, menggunakan sepatu Lars dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat ke belakang, dulu polisi ada 2 macam, ada polisi berseragam, ada polisi tidak berseragam. Polisi berseragam itu semuanya di Baharkam. Di bawah Baharkam itu adalah polisi berseragam, ada polisi laut, polisi lalu lintas, kemudian Sabara dan seterusnya. Di luar itu ada Brimob yang memang memiliki kewenangan khusus. Tapi di luar yang saya sebutkan tadi, itu semua adalah polisi yang tidak berseragam, yang lebih sipil sebetulnya. Intel tidak berseragam. Kemudian Reskrim juga tidak berseragam. Tetapi yang kita lihat hari ini, semua anggota kepolisian menggunakan uniform yang
lebih mirip militer. Saya kira ini sebuah perubahan paradigma yang fundamental, yang membuat kadang-kadang mungkin Pak ya, ini sama-sama kita pikirkan, mungkin membuat polisi disorientasi terhadap apa sebetulnya yang menjadi hakikat dari kepolisian itu dalam sebuah konstruksi negara demokrasi. Jadi saya kira memang kita perlu berpikir lebih dalam lah terhadap soal-soal seperti ini. Apakah memang perlu ada perubahan yang agak besar, saya tidak ingin menggunakan kata ekstrim, misalnya agak besar, agak mayor begitu, bagi organisasi kepolisian, tapi tidaklah se-ekstrim misalnya menempatkan lembaga kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri, tetapi lebih membuat atau lebih mendorong agar polisi ini menjadi bagian dari civil society, bukan sebaliknya tumbuh sebagai sebuah entitas yang lebih mirip dari kelompok militer. Soal lain yang kemarin banyak disoroti adalah motif pembunuhan. Nah, saya kira ini pasti akan banyak dipertanyakan kepada Kapolri. Saya sih menduga Kapolri juga akan bersifat defensif. Tapi menarik juga sih kalau Kapolri bisa berani terbuka berkaitan dengan motif. Karena sampai sejauh ini publik masih terus bertanya-tanya soal motif ini. Jadi kalau Anda kemarin sempat menyimak perdebatan dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat ya sebutnya gitu dengan Komisi 3, dengan Kompolnas, dengan LPSK dan dengan Komnas HAM, itu kita perkirakan harusnya ini, saya sekali lagi menyatakan harusnya rapat kerja dengan Kapolri kali ini bakal lebih seru. Ini kan karena mereka langsung ke jantung persoalannya berbicara dengan Kapolri. Itu dengan catatan kalau anggota Komisi 3 tidak masuk angin. Kalau anggota Komisi 3 masuk angin, ya diperkirakan nanti rapat kerja akan anti klimaks gitu. Ya mudah-mudahan kalau sebelumnya Komisi 3 menilai bahwa Kompolnas itu lebih sebagai humas dari Kapolri, jangan sampai juga Komisi 3 juga malah mengambil peran yang sama menjadi humas Kapolri atau hanya memberikan legitimasi terhadap apapun langkah yang dilakukan oleh Kapolri. Kan harusnya bagaimanapun juga mereka ini adalah wakil rakyat. Kalau menangkap aspirasi dari rakyat, sekarang ini memang citra polisi itu sedang hancur-hancuran, sedang babak belur. Jadi harusnya anggota Komisi 3 kali ini rapat kerjanya jauh lebih tajam, jauh lebih keras dibandingkan dengan ketika bertemu dengan Kompolnas kemarin. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.